Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur bukan kita yang memilih Yesus. Alkitab katakan Yesuslah yang memilih saudara dan saya. Kenapa Yesus memilih kita? Yesus memilih kita yang pertama karena kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan kelemahan. Kita manusia berdosa yang perlu juru selamat. Itu sebabnya respon kita mau datang kepada Tuhan. Kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Karena tangan Tuhan Yesus terbuka dan berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita datang kepada Yesus karena kita tahu orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dibuang. Manusia datang kepada sesamanya ketika ada perlu. Tapi ketika kita datang sama Yesus, kita tahu Alkitab katakan bahwa tangan yang kuat, itulah yang memegang kita. Tangan yang kuat, itulah yang menguatkan langkah kita. Dan tangan yang kuat, yaitu tangan Allah, itulah yang menuntun kita masuk dalam seluruh jalan-jalan dan ketetapan Allah yang sempurna. Katakan sekali lagi, saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Yes. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita ada dalam Keluaran pasalnya yang kedua. Imamat pasal yang kedua maksud saya, ya. Dan kemarin kita sudah belajar Imamat pasal yang pertama tentang korban bakaran. Karena bicara tentang kitab Imamat, bicara tentang peraturan-peraturan ibadah buat umat Tuhan Israel, ya. Dan hari ini di dalam Imamat pasalnya yang kedua, kita belajar tentang korban sajian, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Korban bakaran kemarin kita sudah pelajari Imamat pasal yang pertama. Bagi setiap umat Tuhan yang kemarin ketinggalan pembahasannya, saudara bisa lihat kembali di YouTube channel saya. Renungan yang ada di doa pagi online, setiap kali saya live, ya kan, saya sudah sampaikan, saya sudah repost kembali di YouTube channel saya. Dan di sana juga ada renungan-renungan singkat yang memberkati Bapak Ibu dalam program Bible and Coffee yang setiap pagi saya sampaikan, saya bagikan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan saya berharap setiap kita tetap terus tertanam dalam pengenalan akan Tuhan, karena kita percaya Alkitab katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, Alkitab katakan. Dan kita tinggal di masa tersebut, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita nggak kuat dalam firman, maka kita akan terkikis, kita akan gampang terseret arus. Itu sebabnya kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan, kita perlu dipimpin dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, hari ini kita ada dalam Keluar Imamat pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat terakhir, ayat 16. Imamat pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16 bicara tentang korban sajian. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, yang terbaik yang harus saya berikan. Ya. Baik dalam korban bakaran maupun korban sajian di Imamat kedua ini, Tuhan selalu ingatkan berulang-ulang kepada umat Tuhan, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan kita mengajarkan, meneladani, saudaraku, memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita. Karena dia terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu berikan yang terbaik buat saya. Amin. Yesus sendiri katakan, jika Bapa di dunia yang jahat saja memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Kalau hari-hari ini doamu belum dijawab, ingat, itu yang terbaik buat kita. Kalau ada rencana-rencana kita yang tertunda, ingat, itu yang terbaik buat kita. Sekalipun sampai saat ini kita belum mengerti why. Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi yang saya imani, apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup saya, itu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amin. Yes. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian,
kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Lalu korban itu harus dibawa kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ketiga, korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan bagi anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu berupa korban sajian dari yang dipanggang, jadi ada beberapa jenis korban sajian, ya kan, berupa dibakar, ya kan, terus yang di ayat yang kelima ini dipanggang, ya saudara ya. Jika persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong lalu kau tuang minyak di atasnya. Itulah korban sajian. Ayat yang ketujuh. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di atas wajan, di dalam wajan, jadi ada yang dibakar, iya kan, ada yang dipanggang, juga ada yang dimasak dalam wajan. Haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama dengan minyak. Jadi baik dibakar, dipanggang maupun dimasak di atas wajan, semuanya harus dari tepung yang terbaik. Itu yang ditetapkan. Jadi jenisnya, bukan jenisnya, caranya berbeda-beda. Ada yang dibakar, ada yang dimasak, ada yang dipanggang. Tetapi yang ditekankan oleh firman Tuhan adalah dari yang terbaik yang bisa harus kau berikan, ya. Ayat 8. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakar di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan jangan diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya jangan dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu, ayat yang ayat berapa tadi itu? 14. Jikalau engkau hendak mempersembahkan hasil dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasilmu. Haruslah kau bubuhkan minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itulah korban sajian. Ayat 16 yang terakhir. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dan emping gandum dan minyak beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, korban sajian atau dalam bahasa Ibraninya minhah, saudaraku, atau artinya adalah sebuah pemberian. Minhah atau upeti, kira-kira pemberian atau upeti atau sebuah penghormatan itu diberikan kepada Tuhan, ya, yang mengajarkan, yang mengingatkan bahwa umat Tuhan harus sadar diri. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Kenapa diingatkan korban sajian ini berupa sebuah pemberian kepada Tuhan? Agar manusia tidak terikat dengan pemberian dari Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi.
Agar umat Tuhan, agar manusia tidak terikat dengan pemberiannya, tetapi terikat dengan Sang Pemberi. Ini yang perlu kita ingat, saudaraku. Ya, karena bicara tentang pemberian, seringkali kita anak-anak Tuhan itu lupa. Kita hanya fokus kepada kesembuhan, pemberian dari Tuhan. Kita hanya fokus kepada mujizat, pemberian dari Tuhan. Kita hanya fokus kepada berkat, pemberian dari Tuhan. Tetapi kita lupa untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Karena hati-hati dengan sindrom akhir zaman, me, myself, and I. Saya, dan saya. Saya harus diberkati, saya harus terima mujizat, saya harus berhasil, saya harus beruntung. Giliran disuruh beribadah kepada Tuhan, aduh nanti dulu pendeta. Giliran disuruh melayani Tuhan, aduh nanti dulu pendeta. Hati-hati, ketika umat Tuhan fokus kepada pemberian dari Tuhan, kita lupa untuk memberi. Minhah atau korban sajian ini diingatkan kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Merupakan suatu ingat-ingatan kepada Tuhan. Jadi yang engkau ingat bukan pemberian Tuhan, tapi ingatlah akan pribadi Tuhan. Ketik di kolom komentar, yang saya harus ingat Tuhan, bukan pemberiannya. Ya, pribadinya. Ini yang repot kalau sampai yang kita ingat cumalah pemberiannya, kantongnya Tuhan, berkatnya Tuhan, mujizatnya Tuhan. Ketika engkau kejar pribadinya, engkau akan dapati apa yang menjadi miliknya Tuhan. Stop kejar-kejar apa yang bukan esensinya. Kejarlah hadirat Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Itu yang harus kau kerjakan. Maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya apa? Mujizat, pemulihan, berkat, kesehatan. Itu yang akan ditambahkan. Bukan cuma diberikan, tapi ditambahkan. Jangan itu yang kita kejar. Itu nggak perlu kita kejar. Itu akan datang dengan sendirinya ketika engkau menyadari aku harus mengejar Sang Pemberi, bukan pemberiannya. Amin. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kejar ke pribadinya. Pribadinya kita kejar, bukan pemberiannya. Pemberiannya akan mengikuti pribadinya. Ketik di kolom komentar, pemberiannya akan mengikuti Sang Pemberi. Jadi yang kita kejar siapa? Sang Pemberinya, karena nanti pemberiannya akan mengikuti. Sama kalau kita orang tua, saya selalu seringkali menganalogikannya seperti ini. Kalau kita orang tua baru pulang kerja, kita punya anak-anak yang masih rada-rada kecil gitu kan. Anak-anak kecil sekarang kan bentar-bentar gadget, saudara, ya kan. Udah bisa main gadget, udah bisa main handphone. Kita datang pengen peluk anak kita karena pulang kerja. Tiba-tiba yang dia kejar, yang dia cari bukan kita, tetapi handphone kita. Dia minta, dia handphone dong, handphone. Yang dia cari bukan kita, tetapi dompetnya. Yang dia cari bukan kita, tetapi pemberian kita. Wah, itu kan miris, saudara. Seperti itulah kira-kira kalau kita datang sama Tuhan. Kita nggak kejar lagi pribadinya, kita nggak kejar lagi pribadi Tuhan, tapi kita kejar pemberiannya Tuhan. Kita sudah menyimpang. Yang harusnya kita kejar pemberinya, yang harusnya kita kejar Tuhannya, tapi yang kita kejar sekarang adalah pemberiannya. Inilah yang diajarkan kepada bangsa Israel tentang minha, korban sajian. Diingatkannya bahwa engkau dulu adalah budak. Ya, engkau datang, ayo berikan hasil bumimu kepada Tuhan, penghasilan dari apa yang kau diberikan oleh Tuhan. Engkau sudah menikmati tanah perjanjian, tanah yang diberikan dari Tuhan. Makanya di dalam ayat Ulangan pasal 26, Ulangan pasal 26 ayat ke-9 dan ayat 10. Ulangan pasal 26 ayat 9 dan 10. Ia membawa kami ke tempat ini. Ya, Tuhan membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu sebabnya Musa mengajarkan bangsa Israel, ayo, ayat 10. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan.
menyadari agar kita umat Tuhan jangan terikat dengan pemberiannya. Terlalu mudah Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Terlalu mudah Tuhan memulihkan rumah tangga saudara dan saya. Terlalu mudah Tuhan mempromosikan pekerjaan, usaha, bisnis saudara dan saya. Terlalu mudah. Tetapi sekarang yang Tuhan lihat, apakah engkau benar-benar hatimu melekat kepadaku? Ingat, Dia Allah yang cemburu. Kalau hati kita tidak lagi melekat kepada pribadinya, tetapi kepada pemberiannya, kepada berkat-berkatnya, sejatinya kita sudah melenceng dalam kita mencari Tuhan. Disitulah kita membuktikan diri kita bahwa kita adalah pribadi yang sudah dewasa. Yang kita kejar bukan lagi pemberiannya, yang kita kejar adalah sang pemberinya. Ya. Nah, saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan, bicara korban sajian atau bicara tentang minham, berbicara tentang sebuah pemberian atau sebuah upeti, sebuah penghormatan, sebuah penghargaan karena Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita. Ini yang diajarkan kepada Tuhan, kepada bangsa Israel, agar anak-anak Tuhan, umat Tuhan tidak terikat. Itu aja sih tujuannya. Karena Tuhan Yesus pernah mengajarkan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada pemberiannya, kepada berkat-berkatnya, nggak bisa. Jangan pernah lupa. Itu sebabnya kalau orang hanya kejar berkatnya, dia nggak peduliin. Yang penting gue dapat berkat. Dia nggak peduliin Tuhannya, nggak perlu cari Tuhan lah. Yang penting Tuhan memberkati saya, maka saya akan ikut Tuhan. Kalau Tuhan nggak memberkati saya, ya saya ganti Tuhan yang lain lah yang bisa memberkati saya. Itu mengejar berkat. Itu kejar mujizat, bukan kejar pribadinya. Gitu, saudara ya. Jadi bicara tentang minhah atau bicara tentang korban sajian, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita hari ini yang pertama, agar selalu mengingat pribadi Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan, mengejar hadiratnya, bukan mengejar berkat, bukan mengejar mujizat, bukan mengejar hal-hal yang mengikutinya. Bukan. Jadi tujuannya adalah jelas, pribadi Tuhan. Ketik di kolom komentar, pribadi Tuhan yang harus saya kejar. Ya, perkenanan Tuhan. Itu yang harus kita kejar. Bicara korban sajian, bicara tentang minhah yang berbicara tentang sebuah pemberian atau penghormatan atau peti kepada Tuhan, mengajarkan kepada setiap kita yang pertama bahwa untuk selalu mengingat pribadi Tuhan. Ya, bukan kepada berkat-berkatnya. Itu akan mengikuti ketika engkau kejar Tuhan, ketika engkau cari hadiratnya, engkau cari perkenanannya. Yang kedua, bicara korban sajian, bicara minhah atau bicara tentang pemberian, penghormatan atau peti kepada Tuhan, mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita harus melatih diri, harus membiasakan diri untuk selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini kepada Tuhan. Waktu yang terbaik kita berikan, pemberian yang terbaik kita berikan. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengajarkan kepada setiap kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Karena Dia Bapa yang baik. Dia mencontohkan terlebih dahulu, aku berikan terbaik buat hidupmu. Agar kita anak-anaknya menyadari, Tuhan sudah mencontohkan untuk saya lakukan. Maka saya sebagai anak Tuhan harus menyadari, saya harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sisa. Iya kan? Yang terbaik. Karena kita rindu, kita juga mengalami yang terbaik dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bicara tentang minhah atau korban sajian, berbicara tentang sebuah pemberian atau penghormatan kepada Tuhan, mengajarkan kepada setiap kita agar dalam hidup ini, yang ketiga, agar dalam hidup ini kita jangan takut kekurangan. Ya, minhah bicara tentang pemberian atau korban sajian kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita tahu Tuhan pelihara kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus yang pelihara hidup saya. Engkau bekerja, engkau berbisnis, engkau berusaha, yang pelihara itu Tuhan. Betul engkau diberikan kekuatan, engkau bekerja, betul engkau diberikan hikmat, engkau diberikan akal budi untuk mengelola apa yang dititipkan Tuhan. Tetapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Berkat pemberian itu datangnya dari Tuhan. Makanya jangan sampai kita hidup takut kekurangan. Selama engkau melekat kepada Tuhan, Tuhan pelihara kok.
Firman Tuhan katakan janjinya bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Itu janjinya. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita, burung di udara Tuhan pelihara. Iya kan? Bunga bakung yang cantik Tuhan dandani. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau melihat, kita ada di hari kelima di bulan Juli. Ya, saya mengerti betul, saya tahu betul. Ada banyak dari kita yang masih berjuang bermikir, aduh Tuhan gimana ya di hari-hari ke depan? Apakah saya bisa melewatinya? Apakah saya bisa membayar uang sekolah anak-anak saya? Apakah saya bisa melunasi utang piutang saya? Apakah saya bisa mencukupi kehidupan istri dan anak-anak saya? Apakah saya bisa membayarkan ini, membayarkan itu? Saya mengerti, ada banyak dari kita yang berjuang. Saudara, satu hal yang saya ingatkan pagi hari ini buat setiap kita. Selama engkau melekat kepada Tuhan, Dia Tuhan yang berjanji, Dia Allah yang menyediakan. Ketik di kolom komentar, Tuhan berjanji menyediakan yang terbaik. Tugas kita sekarang kejar hadirat Tuhan. Tugas kita kejar pribadinya. Untuk bicara penghidupanmu, itu engkau gak usah pikirin, Tuhan yang pikirin. Saudara gini, analogi yang sering kali saya pakai juga adalah kita nih orang tua dalam memelihara anak-anak kita, membayar uang sekolah anak-anak kita, mencukupkan makan minum anak-anak kita. Tahukah saudara bahwa anak-anak kita gak pernah mikirin besok gue makan apa ya? Besok kira-kira orang tua gue kasih makan apa ya? Besok kira-kira gue mesti bayar uang sekolah pakai apa? Anak-anak kita yang masih sekolah tidak pernah memikirkan itu. Kenapa? Karena dia tahu ada orang tua yang memelihara hidupnya. Seharusnya kita anak-anak Tuhan pun harus berpikir seperti itu. Oh Tuhan, saya percaya hidup saya ada di tangan Tuhan. Selama saya dekat dengan Tuhan, selama saya mengandalkan Tuhan, saya tahu Tuhan saya yang pelihara saya. Kan seperti itu kira-kira. Kalau kita tahu anak-anak Tuhan, maka itu yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita dekat dengan Tuhan, bagian kita cari Tuhan, bagian kita melekat kepada Tuhan, bagian kita berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang pelihara hidup kita. Saya berdoa agar setiap kita dengan menyadari bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan pemberian kepada Tuhan dalam korban sajian atau minha ini. Yang ketiga, mengajarkan kita agar kita jangan takut kekurangan dalam kita menjalani hidup ini. Tuhan yang berjanji menyertai engkau. Bayangkan bangsa Israel 40 tahun sudah dikasih dalam Tuhan, dipelihara setiap hari, makan minum oleh Tuhan di padang gurun. Tugas mereka apa? Mereka mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Mereka mengejar hadirat Tuhan. Setiap pagi Tuhan turunkan mana. Tuhan turunkan mana. Mereka keluar perkemahan, udah ada mana tiap pagi. Itu membuktikan pemeliharaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, mencatat bahwa pakaian mereka tidak kusam, jubah mereka tidak rusak, kasut mereka tidak rusak. Berjalan 40 tahun bersama-sama dengan Tuhan di padang gurun. Itu membuktikan pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan, selama engkau ikut Tuhan, selama engkau setia kepada Tuhan, jangan takut kekurangan. Jangan takut kekurangan. Jangan takut kekurangan. Hidupmu Tuhan yang pelihara. Tapi bagianmu adalah kejar hadirat Tuhan. Jangan terikat dengan pemberiannya, terikatlah dengan Tuhan. Alkitab katakan, barang siapa mengikatkan hatinya, hidupnya, dirinya dengan roh Tuhan, maka dia akan menjadi satu roh dengan Allah. Ikatkan dirimu dengan Tuhan, jangan kepada pemberian yang kau ikatkan. Terlalu mudah Tuhan memelihara hidupmu. Terlalu mudah Tuhan memulihkan hidup kesehatanmu. Terlalu mudah untuk Tuhan mengangkat, mempromosikan pekerjaan usaha bisnis. Terlalu mudah. Tapi yang cuma Tuhan cari adalah pribadi kita mengejar hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sehingga kalau pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa dalam kami mengiring Tuhan, kami diajarkan untuk tidak lagi boleh hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Karena kami mengerti ya Tuhan, hari-hari hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hari-hari hidup kami ada dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan hari ini kami belajar bicara tentang korban sajian, minha, sebuah pemberian, sebuah penghormatan
kepada Tuhan. Dan kami diingatkan agar kami tidak takut menjalani hidup kami, karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan menopang kami. Itu sebabnya ya Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menopang kami, Engkau Allah yang meneguhkan iman kami. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Kami ada di hari kelima di bulan Juli ini Tuhan Yesus. Kami sadari ya Tuhan, bahwa hidup kami bukan hidup yang mudah di dalam dunia ini. Tapi kami mengerti selama kami mengejar hadirat Tuhan, janji firman Tuhan, Engkaulah yang akan menambah-nambahkan segala apa yang baik dalam kehidupan kami. Bapa hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing kami. Kami anak-anak Tuhan yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Kami anak-anak Tuhan yang hidupnya dijamin oleh Tuhan, karena sungguh hari depan sungguh ada. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih, materaikan dalam hati kami agar kami tidak terikat dengan pemberian-Mu, tidak terikat dengan mujizat, tidak terikat dengan kesembuhan, tidak terikat dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi biarlah hidup kami terikat hanya kepada Tuhan Yesus, kepada Sang Pemberi kehidupan. Oh terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sertai langkah kehidupan kami, agar langkah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba menyerahkan juga setiap umat Tuhan yang bergumul hari-hari ini Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan itu yang terus menopang kami, memberikan kami kekuatan. Hamba berdoa menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan berkati suami-suami, istri-istri saling menguatkan satu dengan yang lain, saling meneguhkan, saling menjaga, saling mengasihi, saling mencintai, menghargai satu dengan yang lain. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar suami-suami dan istri-istri terus hidup dalam kerukunan, terus hidup dalam kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini rumah tangganya sedang menghadapi kesulitan, rumah tangganya sedang mengalami goncangan, Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Tuhan jamah setiap hati suami-suami, Tuhan jamah hati setiap istri-istri dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah. Oh Tuhan, kami percaya hati-Mu melekat dalam hidup anak-anak Tuhan, sehingga terjadi pemulihan, rekonsiliasi antara hubungan suami dengan istri dalam nama Yesus. Kalau pagi hari ini ada istri-istri yang berseru kepada Tuhan agar Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Kalau pagi hari ada suami-suami yang berseru kepada Tuhan, pulihkan rumah tangga mereka. Bapa dalam nama Yesus, pulihkan ya Tuhan. Kami percaya ada anugerah, kami percaya ada kasih setia Tuhan, kami percaya ada kemurahan Tuhan memulihkan setiap hubungan suami dan istri. Di dalam nama Yesus Tuhan jaga rumah tangga anak-anak Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat kesehatan mereka. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit, tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Saudara yang sakit, engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dengarkan firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau adalah orang percaya, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit dan beriman kepada Kristus. Bapak hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah pembuat mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya sampai hari ini masih ada mujizat, sampai hari ini ada kesembuhan terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah setiap mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, hari ini mereka menerima kuasa mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mereka terima, kuasa mujizat mereka terima demi nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, setiap kanker, setiap tumor mati kering sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, pulihkan
dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan setiap anak-anak Tuhan dalam tangan Tuhan. Mereka sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mereka sudah pulih, mereka sudah sembuh di dalam nama Yesus. Oh, thank you Holy Spirit. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati setiap mereka yang hari-hari ini anak Tuhan sedang berdoa untuk mencari pekerjaan. Biar Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya ada kuasa Tuhan. Hari ini kami percaya ada mujizat Tuhan. Tuhan akan buka jalan buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa buat jantungnya. Ya, ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa buat jantungnya. Hari ini Tuhan Yesus akan menyembuhkan hidupmu. Engkau yang bergabung di TikTok, engkau yang bergabung di Instagram, engkau yang bergabung di Facebook ataupun di Zoom, hari ini engkau yang punya penyakit jantung sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini juga engkau terima mujizat, jantungmu sehat, bilik-bilik jantungmu pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Aliran darah dari jantung menuju jantung selancar sempurna dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Perkatakan hari ini, siapapun engkau yang sedang berdoa buat kesehatan jantungmu, katakan, jantungku sembuh, jantungku sembuh, jantungku sehat. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, setiap mereka yang berdoa buat jantung mereka sehat sempurna. Dalam nama Yesus, dipulihkan kesehatan jantungnya, sehat sempurna, pulih sempurna, jantungnya sehat, jantungnya pulih. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami melihat mujizat yang berasal daripada Tuhan terjadi tatkala kami ada dalam mencari Tuhan. Oh, thank you Holy Spirit. Berkati juga ya Tuhan setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Mereka yang bergabung dalam doa pagi live. Biarlah kesetiaan mereka mencari Tuhan. Ada buah yang mereka dapati ketika mereka mencari Tuhan. Maka masa depan mereka, hari depan mereka, masa muda mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan angkat hidup mereka, Tuhan promosikan masa muda mereka dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, usahakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang berdoa agar mendapatkan pasangan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, pasangan hidup yang mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi dan menghargai hidup mereka anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada kuasa. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini sedang kecewa, baik terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap orang tua ya Tuhan, maupun terhadap keadaan. Siapapun engkau yang hari ini orang-orang muda sedang kecewa, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau yang hari-hari sedang mengalami keterpurukan juga, letakkan tangan kananmu di dada. Orang-orang muda, saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat orang-orang muda yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan, hari-hari ini sedang mengalami keterpurukan. Oh, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Roh Kudus pulihkan dalam nama Yesus. Mengalir kuasa damai sejahtera-Mu dari sorga. Mengalir kuasa pagi hari ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga setiap mereka hatinya dijamah dan dipulihkan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sehingga orang-orang muda ini di akhir zaman dipakai oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat, kuasa, berkat mujizat, berkat anugerah ada dalam orang-orang muda ini. Dalam nama Yesus. Orang-orang muda dengar baik. Engkau yang hari-hari sedang terpuruk, ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. Dunia mengecewakan, orang-orang yang manusia mengecewakan, tetapi ada satu pribadi, yakni Tuhan Yesus, yang membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku.
Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datang sama Tuhan. Jangan sia-siakan masa mudamu. Betul, hidup itu cuma sekali. Justru karena hidup itu cuma sekali, berikan yang terbaik. Engkau layak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Mungkin kau berkata, tapi pendeta, kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Orang muda dengar baik. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kita mengerti. Otak kita kecil, gak bisa mengerti segala sesuatu. Tapi kita beriman, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya berdoa agar orang-orang muda diberikan hikmat, diberikan roh takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Andalkan Tuhan selalu. Engkau tidak bisa melihat bahwa, oh tapi saya udah berdoa sekian lama belum dijawab Tuhan. Kita percaya apapun yang Tuhan izinkan itu baik buat kita. Belajar untuk berserah, bukan menyerah. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan. Engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Engkau akan lihat anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Bapa, hamba serahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Jagai hati dan hidup mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka selalu hidup mengandalkan Tuhan, agar mereka selalu hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga menyerahkan setiap suami istri yang hari-hari ini sedang berdoa agar mereka mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Oh, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah pasangan suami istri yang hari-hari sedang berdoa untuk mendapatkan keturunan, dibukakan kandungan istri-istri, diberkati kesehatan reproduksi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh anugerah dan kasih setia Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan, mereka melihat kasih setia Tuhan, mereka melihat pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap usaha, bisnis, pekerjaan anak-anak Tuhan, ekonomi anak-anak Tuhan, keuangan anak-anak Tuhan diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Kami pegang janji Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan, kami terpelihara dengan sempurna di dalam nama Yesus. Bahkan kami ucapkan berkat, biarlah sepanjang bulan Juli ini segala sesuatu yang harus kami bayarkan tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami imani terjadi. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Bapa yang baik. Hamba juga berdoa secara khusus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar adanya rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi di antara mereka ada yang memiliki kerinduan untuk dipulihkan, diperdamaikan. Oh, kami berdoa bersatu hati dalam nama Yesus. Tuhan, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan antara hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om tante dengan ponakan di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang menjamah hati yang keras di dalam nama Yesus, sehingga mereka dipulihkan. Selamatkan mereka Tuhan. Berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami, orang tua kami, kakak, adik, famili kami yang mungkin belum mengenal Yesus. Kami serahkan mereka, kami doakan mereka. Kami sebutkan nama mereka pagi hari ini dalam doa-doa kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menggetarkan hati mereka. Dalam nama Yesus, jamah mereka ya Roh Kudus, sehingga mereka datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada di antara pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online, mereka mungkin belum mengenal Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pagi hari ini mereka merasa tertarik untuk mengikuti doa pagi on, dan mereka merasa diberkati. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang mengalami mujizat dalam doa pagi online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan jamah hati mereka. Bukakan hati mereka Tuhan, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami hidup memuliakan Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kesejahteraan kota kami, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga ya Tuhan
Bangsa kami Indonesia selamatkan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam mengambil keputusan, dalam memimpin, Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Jauhkan mereka daripada setiap permainan-permainan kuasa kegelapan, daripada setiap penasehat paranormal. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Selamatkan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Mereka yang duduk di bangku-bangku pemerintahan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami agar bertindak bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, dalam setiap mengatur segala sesuatunya. Berkati juga rencana 2024 akan ada pemilihan umum Tuhan campur tangan, sehingga semua berjalan aman, semua berjalan dengan damai, semua berjalan dengan sukacita. Dan kami berdoa mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, diberikan mereka kejujuran, keadilan dalam mengerjakan segala sesuatu. Dan kami berdoa ya Tuhan, diberikan anak-anak Tuhan ini pimpinan, tuntunan dalam memilih dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Keadaan Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia tentram. Ekonomi Indonesia pulih dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang mungkin tidak tinggal di Indonesia. Berkati bangsa di mana mereka tinggal, negara di mana mereka tinggal. Juga diberkati Tuhan dengan keamanan, dengan kedamaian, dengan berkat-berkat Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan bangsa-bangsa tinggal menjadi terang, menjadi dampak. Oh, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap kami. Kami aminkan apa yang kami doakan pagi hari ini terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sekarang dikasih dalam Tuhan, ingat, jangan terikat kepada pemberian Tuhan. Jangan terikat kepada berkat mujizat. Ikatkan dirimu, hatimu hanya kepada Tuhan. Maka segala apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan akan mengikutimu. Ya, kita kembali ketemu besok dalam doa pagi online. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan setiap kita tetap terus cari Tuhan. Pastikan setiap kita tetap terus beribadah kepada Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.